Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma ja'alana minal muhsinin kama qala Allah fil Qur'anil Karim. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala manhajihil qawim. Salatan wa salaman ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beli ikan tenggiri di perapatan, makan ketupat di pinggir jalan. Selamat Idul Fitri kami ucapkan. Bila kami salah dan khilaf mohon dimaafkan. Begitu ya. Jadi ada persoalan-persoalan penting nanti yang akan saya singgung dalam halal bihalal ini, yang itu merupakan fakta kebenaran. Kebenaran itu tidak perlu disampaikan ngoyo-ngoyo. Kenapa? Ya, kebenaran itu bisa sampai lewat pantun, gitu. Ya. Karena kebenaran itu mau diapain ya tetap benar. Maka dari itu halal bihalal itu adalah momen kita juga ingin menyampaikan tentang kebenaran-kebenaran firman Allah yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh Nabi. Ada pertanyaan yang ingin saya ajukan ke panjenengan dan saya juga yang akan menjawabnya. Ya enggak lama-lama. Soalnya kalau per orang ini jawab pertanyaan saya kan lama. Enggak makan-makan nanti kan gitu ya. Iya, padahal halal bihalal itu fardunya itu makan-makan. Fardunya halal bihalal itu. Ya makan-makan itu. Karena Nabi itu ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul Islam afdal?" Islam yang bagaimana yang paling utama? Ternyata katanya Nabi, "Tut'imut ta'am." Ngekeimangan. Loh, ternyata ngekeimangan itu ya agama yang termulia, di ajaran agama yang mulia dan utama di sisi Allah. Jangan dikira orang makan-makan itu itu adalah sesuatu yang ini, masa mau makan-makan nunggu halal bihalal. Ya enggak, ya di rumah ngasih orang. Ya termasuk halal bihalal ini kalau enggak ada makan-makannya itu termasuk perbuatan bid'ah gitu. Kenapa? Hadisnya Nabi suruh makan gitu. Yang paling utama di dalam bertemu bersama itu ya makan gitu. Walaupun makannya istiqomah gitu ya. Makan istiqomah gitu ya. Minumnya istiqomah ya. Kemudian yang berikutnya, saya tadi menyampaikan bahwa kebenaran itu mau disampaikan dengan cara apapun tetap benar. Cuma Nabi mengajarkan juga bagaimana caranya kebenaran itu bisa sampai dengan baik. Ya, di antaranya kalau Allah berfirman itu bahwasanya faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Yaitu Allah menyampaikan kepada Nabi Musa dan Harun, ya idhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah hai Musa dan Harun kepada Fir'aun. Innahu tagha. Fir'aun itu adalah tagha di surat Thaha itu. Tagha itu adalah bejatnya sudah tingkat dunia.
Begitu. Terus faqula lahu qaulan layyinan. Sampaikan pesan-pesannya Allah, katakan kepadanya, hai Harun dan Musa, qaulan layyinan, ucapan yang lembut. Ya, barangkali ternyata nabi itu oleh Allah, walaupun nabi itu tidak diberi hak untuk menentukan hasil akhir apa yang ia upayakan. Kenapa? Kalimatnya itu pakai la'allahu. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun itu tidak punya otoritas untuk ngubah pikirannya Fir'aun itu. Kenapa kok begitu? Lah itu kan otoritasnya Allah. Maka syariatnya itu dan adabnya itu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Harun, yang SK-nya langsung dari langit. Kalau SK-nya PCM itu kan dari PDM. Iya. Maka gak boleh PCM itu kereng-kereng itu. Gak boleh. Kenapa? Nabi Musa dan Nabi Harun itu SK-nya dari lah. Itu pun oleh Allah, faqula lahu qaulan layyinan. He Musa ambil Harun, qula lahu. Lek ngomong ke Fir'aun nanti, qaulan layyinan. Omongan sing lemes-lemes, sing alus-alus. Itu pun katanya Allah, la'allahu menawa Fir'aun ya tazakkar eling au yakhsha utawa wedi. Begitu, nggih. Ini pedoman kita berakhlak bahwa gak oleh kereng-kereng. Baru ketua ranting sudah kereng. Baru ketua ranting ono jamaah sing gak teko puri. Ini itu harus melakukan reformasi. Revolusi, wah, iya, perubahan, kemajuan, itu namanya ikhtiar, begitu. Keputusannya siapa? Ya Allah, gitu loh. Maka kalau cuma tingkat kelas ketua PCM gak oleh kereng-kereng, iya, gak boleh kereng-kereng itu, ya. Maka saya selalu mengajak panjenengan, ya beragama itu santai mau. Ya santai. Toh beragama itu sudah ada aturan-aturannya. Sudah ya yang pokok ya coba sedikit juga. Yang pokok itu sedikit dalam beragama. Yang yang tidak pokok ataupun bagian daripada kesunahan itu kan yang banyak begitu. Nah, jadi kita lanjut. Kembali ke persoalan hari biasa. Saya ngasih pembukaan ini karena sambil nunggu yang telat-telat itu gitu ya. Itu punya alasan tertentu saya gitu. Jadi walaupun pembukaannya ya saya isi dengan hal-hal yang ilmiah dalam Al-Quran. Maka saya membaca kitab Al-Amru bil Ma'ruf, Kitabul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi anil Munkar di kitab Ihya, dan di kitabnya Imam Ibnu Taimiyah, Kitabul Hisbah kalau nggak salah itu ya. Itu ternyata Imam Ghazali dan Ibnu Taimiyah itu punya pikiran yang sama. Jadi kalau ngajak kebaikan, tidak usah kereng-kereng. Gitu loh. Ada tahapan-tahapannya. Kapan itu kereng dan bagi siapa itu kereng. Siapa yang boleh kereng-kereng, siapa yang nggak boleh. Dan itu pun masih ada tahapannya. Maka ayo bareng-bareng kita menyampaikan kebaikan dengan rileks dan santai. Termasuk ini pembukaan deh. Pembukaan pengajian bulanan. Oh alhamdulillah. Kalau bukanya itu alon-alon, insya Allah ke belakangnya alon-alon. Ya. Biasanya penentunya itu pembukaan. Kalau pembukaannya itu lontong, insya Allah bulan depan itu rawon. Gitu. Biasanya begitu. Biasanya. Nggak tahu kalau di sini keluar dari kebiasaan, yaitu yang bertanggung jawab ketua PCM. Yang bertanggung jawab itu. Ya, ini kayaknya sudah memenuhi quorum ya. Ya, alhamdulillah. Pertama begini, Bapak, halal bihalal. Halal bihalal itu saya berkali-kali menyampaikan, tapi saya berharap panjenengan lupa. Kenapa kok lupa? Ada faedahnya kalau jamaahnya itu lupa. Kiainya itu akhirnya diasumsikan materinya itu terkesan baru. Tapi panjenengan kayaknya kalau kata halal bihalal tidak pernah lupa. Cuma kalau saya tanya ke panjenengan, di mana ebabnya halal bihalal kalau nyari di kitab?
Bab halal bihalal itu kalau di hadis di bab apa? Oh, bab memaafkan, bukan hanya bab memaafkan. Di Quran bukan hanya bab memaafkan, bukan. Tetapi kalau kita kreasikan dalam bentuk dalam bentuk ngaji sing rada ilmiah, halal bihalal itu maknanya adalah istihlal. Istihlal. Kalau di Pujon itu di pondoknya Abi Ihya itu. Abi Ihya Pujon ya, kiri jalan itu. Itu bukan istilahnya bukan halal bihalal tapi istihlal. Apa istihlal itu? Ini yang paling pas dengan istilah agama. Paling pas lah. Kenapa kok begitu? Istihlal itu artinya nyuwun halal. Minta Ketua PJM minta halal kepada warganya. Ya, aku njaluk sepuro yo, sering membuat keputusan-keputusan yang kadang membuat kaget-kaget panjenengan. Karena ngaget-ngagetin orang itu dihisap oleh Allah. Gitu. Apalagi ngaget-ngagetin kiai. Gitu ya. Ngaget-ngagetin aja dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf gitu. Maka tadi saya sudah mengawali pantun. Ya, beli ikan tenggiri di perapatan, makan ketupat di pinggir jalan. Selamat Idul Fitri kami ucapkan. Mohon dimaafkan, mohon apabila ada salah dimaafkan. Ya, apabila ada salah. Kalau saya mesti punya salah. Ya, ini mau tak ceritain sedikit lika-likunya menjadi penceramah itu. Saya mau los-losan aja ke panjenengan ya. Iya. Los wes saya. Maaf kalau boleh saya cerita. Ini pernah sering saya sampaikan ke orang-orang tertentu. Sekarang sudah tidak tertentu wes. Umum wes. Iya. Blak-blakan wes. Maaf Pak ya. Saya ini alumni Universitas Muhammadiyah. UMM. S1 saya. Kenapa kok milih UMM? Saya lihat ini UMM bagus ini. Cara mengelola bagus. Saya harus belajar di UMM saja. Gitu. Terus yang berikutnya, mulai ada di Malang Kota ini, saya sudah bareng dengan almarhum Allahu yarham, Allahumma maghfir lahu warhamhu, Dr. Andes Kiai Haji Abdul Jalil Zuhri MAG. Anggota CMM yang sangat sepuh itu dan sudah almarhum. Yaitu Kepala Emin MTSN Eman Jalan Bandung, Abah Jalil almarhum. Saya ceritain aja panjenengan nanti biar tidak nanti suatu saat bertemu dinamika dalam kehidupan seorang Kiai Haji Abdul Wahid ini. Panjenengan enggak kaget gitu loh. Enggak kaget. Enggak, ini penting rupanya, penting. Karena ini ada ketua PJM, hadir ketua PJM-nya. Sapar ya. Ya biasa menikahkan ya, bukan menikah ya. Terus dan saya ngajar di Surya Buana selama kurang lebih 10 tahun sampai menjadi terakhir karir tertinggi PJ kepala SMA. Maka panjenengan kalau melihat saya kan nggak potongan kalau saya itu mantan kepala SMA. Padahal kepala SMA. Menjaring murid itu mulai pertama ada 4 murid sampai 5, kemudian sampai sekarang besar itu di Karangbesuki itu di Jalan Sunan Kalijogo. Sepertinya, maaf, kalau orang tahu sejarah saya, nanti dia paham, oh Ustadz Abdul Wahid itu ini ya, ternyata latar belakangnya. Kemudian tahun 2011 saya ditelepon oleh Kiai Abdurrahim Said. Telepon saya. Kenapa? Karena sejak tahun 2009 saya sering diminta menggantikan khutbahnya Bapak Dr. Nurul Humaidi dan Abdul Jalil Zuhri MAG. Jadi saya badalin keliling kemana-mana. Badalin itu. Dan terus terang yang mengkader saya Kiai Haji Abdul Jalil Zuhri MAG. Ustadz ini jadwal saya sudah sepuh, saya tak ngurusin sekolah. Nanti kalau ditelepon saya oleh petugas, nanti tak sampaikan yang membadali saya Ustadz Abdul Wahid begitu. Karena yang rupanya pada saat itu yang paling tahu itu adalah Abdul Jalil Zuhri MAG. Dan saya kenal beliau gara-gara disuruh oleh Profesor Dr. Abdul Haris.
Jadi Abdullah MA itu sejak tahun 2007 itu kenal saya. Kenal tulisan-tulisan saya, karya-karya tulis saya. Dan Profesor Dr. Khozin MSI. Tahun 2007. Mas Wahid, sampean waktu itu masih emas. Sekarang sudah kiai, jangan panggil emas. Senang. Enggak, ini penting cerita ini, Pak. Ya. Takutnya PCM ini terkena fitnah juga. Gara-gara tak paham siapa, who is Abdul Wahid, atau who are you? Iya begitu. Ya, akhirnya who am I atau terserah lah ya. Akhirnya apa? Waktu itu Profesor Dr. Khozin, Dekan FAI UMN, itu ngomong ke saya, Mas, sampean tak kasih beasiswa. Saya dekannya. Beasiswa apa, Pak? Beasiswa PPUT. Sampean urus surat rekomendasi ke PDM Kabupaten Pasuruan. Uruslah, saya ketemu. Diberi, dikasih. Tapi setelah itu ketemu Dr. Haris waktu itu. Waktu itu belum doktor. Bilang, Mas Wahid, Mas, sampean menurut saya jangan ngambil PPUT. Kenapa Pak Haris? Sampean nanti kalau ngambil PPUT, sampean tidak bisa bergerak bebas. Karena sampean nanti dikontrak oleh UMM untuk berdakwah di tempat tertentu, sampean tidak bisa ada di sini nanti. Oh gitu ya? Iya. Terus gimana? Wes, sampean ini eman ilmunya sampean saya. Sampean ngelamaro ngajar di namanya Pondok Modern Surya Buana tahun 2007 awal, akhir 2006. Oh gitu Baris? Iya. Saya akhirnya diterima untuk ngajar di pesantren sampai sekolah, sampai kemudian ya bertemu panjenengan ini. Lalu membadali khutbah, lalu saya 2011 ditelepon Abdul Rahim Said itu, Pak Kiai Abdurrahman Said. Mas Wahid ini ya? Iya. Mas, sampean mau diajak kami untuk menjadi mubaligh di Muhammadiyah. Loh, Pak, saya gak bisa, Pak. Saya ini orang pondokan gitu loh. Biasanya yang jadi mubaligh itu bukan pondokan gitu loh ya. Saya orang pondokan, Pak. Saya gitu. Enggak apa-apa, tes sampean wis. Tes katanya. Di mana tesnya? Gitu saya. Tesnya di PDM. Di mana itu? Di Jalan Gajayana. Waktu itu belum ada SKMM Pak Anas. Iya. Yang ngetes saya itu Pak Yai Radek. Ngetes baca surat Sabbihis ma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Ingat saya waktu itu saya ngadep ke utara di kantor PDM itu ya. Di kantor Majelis Tabligh itu. Tak ceritain sama Pak. Ini penting cerita ini. Soalnya apa? Gara-gara saya gak bercerita ini, ya, saya gara-gara bercerita ini, maaf. Saya ini oleh oleh saudara kami di Nahdien, oleh sebagian oknumnya, saya dianggap telah murtad. Loh enggak saestu, Pak. Lalu oleh oknum saudara kita di Muhammadiyah sendiri, saya dikira penyusup. Maju kena, mundur. Akhirnya dono kasino endro deh. Padahal makanya selama ini saya kan ngaji kitab. Wes ngaji kitab, engko lewes oleh ilmu akeh, ono oden dia wes nyaman. Gak kaget, gak gimana. Kenapa? Saya ini ngaji tadi malam demi mempersiapkan halal bihalal yang baik ini. Saya buka kitab yang menjelaskan tentang al-ikhtilaf wal ittifaq. Ini bukan kitab sebenarnya. Saya baca kitab namanya I'lamul Muwaqqi'in karyanya Imam Ibnul Qayyim. Jarang dibaca kitab ini, jarang banget atau gak pernah kitab ini dibaca. Jadi Imam Ibnul Qayyim itu menulis perbedaan sahabat, perbedaan hukum syariat sejak zaman sahabat. Iya, sejak zaman. Contoh, Sayyidina Abu Bakar itu punya keputusan fatwa. Kalau ada orang berzina, taubatnya itu harus menikah sesama dengan yang dizinai. Itu fatwanya Abu Bakar. Terus, apalagi yang beda?
Sayyidina Utsman itu berbeda dengan Sayyidina Ali dalam banyak hal di kitabnya. Terus apalagi Sayyidina Abu Bakar, saya yang sudah pernah tak ceritakan. Sayyidina Abu Bakar itu kalau witir mesti sebelum tidur. Kalau Sayyidina Umar witirnya pasti setelah bangun. Lihat ternyata beda-beda cara kayak begini ini sudah dulu banget. Dulu banget. Gitu. Sudah sejak zaman Nabi. Nabi ada pun masih sudah terjadi. Maka saya kan selalu membranding. Ngaji dimanapun, di amal usahanya Muhammadiyah, ngaji kitab. Ayo ngaji kitab. Nanti tetap acuannya tarjih milih yang mana. Misalnya begitu loh. Kayak gitu. Contoh nih. Ini tadi saya sebutkan waktu ngaji di perumahan dosen UB itu. Coba ada seorang salah satu sesepuh di sana itu nanya, Ustadz, saya pengen khusyuk. Gimana caranya khusyuk? Dan bolehkah saya sholat malam sampai 100 rakaat atau sampai 200 rakaat? Begitu, sholat malam. Saya tanya ke panjenengan, boleh nggak panjenengan sholat tahajud 300 rakaat? Boleh apa enggak? Boleh. Saya lekku, tapi sampean potongannya gak kuat kok. Walaupun Pak Imam Syafi'i itu yo modelnya kayak gaya-gaya kuat gitu loh ya. Padahal gak kuat. Terus di kitab Hilyatul Aulia, di kitab Ihya, saya tanya ke panjenengan, ya, saya tanya panjenengan, boleh nggak panjenengan malam-malam setelah Isya, ya setelah Isya baca istighfar 10.000? Boleh? Boleh kan? Boleh. Maka kita perlu ngaji kitab namanya Kaidah Usul Fikih. Kaidah Usul Fikih itu di kitab usul itu diterangkan, ibadah itu namanya ada ibadah mutlaqah. Pertama ada ibadah muqayyadah, ada ibadah mutlaqah. Ibadah itu ada yang diikat terbatas, ada yang hitungannya terbatas, ada yang tata caranya terbatas, ada yang kaifiyahnya hitungan waktunya terbatas. Nah, contoh, ini yang muqayyadah. Sampean ibadah haji kapan butuh? Ya bulan Dzulhijjah. Itu namanya muqayyadah bi zaman, dibatasi waktu. Enggak boleh haji bulan Februari itu. Iya kalau tepat Dzulhijjah. Hitungannya pakai bulan Dzulhijjah. Terus sholat duha mulai dari 20 menit setelah terbit matahari. Ya. Sebentar lagi. Ini apa namanya? Jadi sholat duha itu hitungannya 20 menit setelah terbit matahari sampai zuhur. Maka ada orang sholat duha ini dibatasi waktu. Dengan demikian jika ada orang sholat duha di luar waktunya itu, ya bukan sholat duha namanya. Satu, muqayyadah bi adat. Ada yang dibatasi dengan hitungan. Maka sholat duha itu batasannya dari Nabi itu kalau tidak 2 minimal, maksimal 12. Lah kok ada orang sholat duha, niat sholat duha sampai 48 rakaat. Niat sholat duha, ya gak benar. Kenapa? Ini muqayyadah. Begitu. Nah ada yang ghairu muqayyadah. Misalnya, ini penting saya sampaikan. Enggak penting banget, saya perlu menyampaikan ke panjenengan. Takutnya merembet dan kemudian tidak terjadi miskomunikasi. Terus saya tanya panjenengan, boleh nggak panjenengan itu Pak Imam misalnya, walaupun ini tidak mungkin banget gitu. Semalam baca Quran 15 juz. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Baca Quran itu ibadah ghairu muqayyadah. Mau berapa juz terserah, ada dibatasi. Maka para sahabat di dalam kitab Hilyatul Aulia dan di kitab Ihya, ada yang sehari semalam wiritannya itu hatam Quran sekali. Ada yang satu malam 2 kali. Ada yang 1 kali sholat. Sayyidina Utsman bin Affan kadang 1 kali rakaat itu Quran hatam. Begitu. Maka panjenengan ini butuh, menurut saya ngaji itu butuh belajar kaidah-kaidah itu. Jangan sampai gak ngerti kaidah langsung menetapkan keputusan. Itu tidak benar.
Maka baca Quran itu ibadah ghairu muqayyadah. Iya. Yang tidak dibatas. Batasannya apa? Batasannya pokok Quran tidak boleh dibaca di kamar mandi, di tempat najis tidak boleh itu. Tidak boleh karena itu adab namanya, bukan adab kita kepada Quran. Begitu. Sehingga ngaji namanya ngaji usul fikih itu wajib. Walaupun panjenengan gak ngaji mondok kayak saya, ngaji usul fikih sampai habis 3 kitab usul fikih, tidak perlu, tapi bagian-bagian tertentu butuh ngerti. Ya, biar tidak salah paham. Gitu. Saya tanya ke panjenengan, misalnya saya sholat nih. Saya sholat. Allahu Akbar. Lalu saya baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, saya baca 1, baca surah Ali Imran, 2 baca surah Al-Maidah, 3 baca surah Ar-Ra'du, 4 baca surah Yasin, 5 saya baca surat Al-Muluk, lalu baca surat juz ke-30. Boleh enggak? Boleh apa enggak? Ya boleh saja. Kenapa? Yang ini ghairu muqayyadah, mutlaqah. Lah ada yang mutlaqah tapi enggak wajib. Mutlaqah bebas, ada yang muqayyadah tapi enggak wajib. Sekedar sunnah. Contohnya apa? Sholat Jumat atau sholat subuh hari Jumat. Nabi kalau sholat subuh hari Jumat itu menyuruh membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Lalu baca surah Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah. Itu muqayyadah tapi tidak wajib. Mau baca Al-Fajr lah, mau baca Al-Qadar lah waktu sholat Jumat, bebas. Bahkan baca suratnya pun juga sunnah. Saya waktu umroh bulan Desember itu terakhir di Madinah, sholat Jumat itu imamnya baca surah Al-Ikhlas sama surat Al-Kausar. Kok pendek banget kata saya. Jadi Allahud Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sampai lalu Al-Kausar dulu, lalu Al-Ikhlas. Saya mikir, oh iya ya. Gitu. Oh iya, ini memang mutlak ya bebas saja. Begitu loh. Maka tidak boleh yang bebas panjenengan ikat, yang diikat sampean bebaskan, tidak boleh. Nah, saya ngajak ngaji itu di mana-mana kan mesti saya baca kitab. Termasuk mau halal bihalal ini saya nyiapin kitabnya Imam Al-Qurtubi dan kitabnya Wahbah Az-Zuhaili, begitu loh. Nah, karena ngaji kitab itulah kemudian ya. Tadi sampai di mana ya cerita saya itu? Ya, maju kena, mundur kena. Nah, sudah nyata-nyata saya 2011 itu di SK oleh PDX. Kan kalau gabung ini, kalau diminta gabung untuk ikut berjuang itu kan kekiaiannya di SK dulu. Padahal saya sebelum di SK sudah kiai sebenarnya. Loh ya mondok 10 tahun ngaji kitab Ihya saya hatam. Ngaji Iqna saya ya gak sampai hatam ya, tapi lumayan tebel lah. Fathul Qorib hatam, Sulam Taufik hatam, Alfiyah Ibnu Malik itu hatam 4 kali dengan Ibnu Akilnya, kitab Nahwu itu. Ngaji Uqudul Juman, ngaji Jauharil Maknun sampai hatam. Saya bukan mamer saya. Ngaji Iqadul Himam, Hikam hatam, ngaji Hikam hatam. Terus ngaji Bulughul Maram hatam. Hatam hadis berarti dimaknani hatam. Jadi kalau misalnya SK, sebenarnya SK itu terlambat sebenarnya waktu itu gitu ya. Waktu itu terlambat sebenarnya. Lah tapi maaf ya, akhirnya saya maaf ya jadilah mubaligh, ikutlah mubaligh. Dan saya memang ya gak ada masalah bagi saya karena memang di kitab itu ada semua. Di kitab itu ada semua. Begitu loh. Oh iya, berarti ini yang dipakai ini berarti di kitab. Panjenengan ngaji Bulughul Maram misalnya gitu. Ngaji Bulughul Maram. Hadise wong kunut tapi gak kunut lak padha kabeh to. Lak padha ono to. Padahal Imam Ibnu Hajar itu yang nulis kitab hadis Bulughul Maram itu Amirul Mukminin fil hadis, selevel dengan Imam Bukhari. Masa Ibnu Hajar kalah pintere kalau Pak Mudai itu? Kan tidak mungkin ya. Imam itu ahli hadis kok, muhaddis. Bukan hanya muhaddis, beliau Amirul Mukminin fil hadis. Imamnya orang yang beriman, amirnya, pemimpinnya orang yang beriman di bidang ilmu
hadis. Kenapa kok disebut Amirul Mukminin? Karena beliau itu penguasaannya terhadap ilmu hadis itu sudah menyeluruh. Hafal, ngerti metode, tahu sejarah, ngerti orang per orang yang meriwayatkan hadis sampai Kanjeng Nabi. Seperti itu. Itu begitu. Nah itu kalau nggak disampaikan, itu bisa salah paham. Kenapa kok nggak salah paham? Begini Pak, saya ini, maaf, ngapunten. Yang tadi itu, kalau di saudara Nahdiyin saya, betul itu. Saya nggak basa-basi ini. Sudah sejak tahun 2012 saya itu dianggap murtad. Betul, saya dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul. Cuma saya diem, ya wel ada masalah gitu loh. Kayak gitu. Terus saya dikatakan oleh oknum di Muhammadiyah, saya dituduh penyusup. Terang-terangan uangnya teko nang kene saiki. Sebagian. Iya, tapi gak ro mbosing kudung kuning, mbosing kopiah ireng, mbosing coklat. Lah iya, sampai begitu. Pada dampak yang mulai rodok percaya lek aku berjuang temenanan sampai mulang ngaji kitab nang wong-wong si MM ada 20-an orang tak mulang belajar maca kitab takrib di rumah berjalan 4 tahun mulai dari SKMM 2, 3, 4 sampai yang 5 ya, yang 5. Itu ngaji dulu, belajar baca kitab. Ayo ngaji kitab. Ben panjenengan ceramah engko titik-titik maca kitab. Ya. Kayak kitabnya dibuka. Ikut temenanan saya. Serius. Mungkin saya lebih ikhlas dari Ustadz Anas itu. Iya, bermuhammadiyahnya saya mungkin lebih ikhlas. Kenapa? Saya tak punya kepentingan apapun. Kenapa kok saya bercerita begini? Iya. Ini tapi ya, ada sebagian gitu ya. Yang saking curiganya ngaji kitab enak-enak gitu loh ya. Saya maaf ya, dalam tanda petik Ustadz ini sementara ada progres pengajian, ngaji kitabnya Bulughul Maram berhenti. Ya gara-gara apa? Gara-gara saya membaca kitab karena jamaah nanya. Ya saya kan baru menjelaskan kalau ditanya. Kalau nggak ditanya saya nggak menjelaskan. Kecuali hal yang sifatnya umum. Kenapa? Orang itu kalau masih ilmunya belum ada, pikiran ini gelap, gak bisa bijaksana gitu. Butuh ilmu pencerahan yang, maka sepakat mencerahkan itu wajib dengan berbagai referensi, begitu. Iya, itulah saya. Jadi mundur kena maju. 2016 saya ditelepon lagi. Sakit, sama jadi anggota majelis tarjih ya. Waduh janganlah. Gak usah saya mau ceramah tok aja lah sebisa saya. Enggak, kami butuh panjenengan. Oh, enggak, ini bukan mamer. Panjenengan biar tahu lah sesungguhnya saya who am I gitu loh. Man ana siapa saya dan siapa saya gitu loh ya. Terus tahun 15, maaf, saya nerima SK itu enggak seneng. Terus terang mau elos saya ngomong ke panjenengan itu. Elos. Saya sholat istikharah 7 hari. Ya Allah, sekiranya saya manfaat saya jadi anggota majelis tarjih, beri saya mantap. Kalau sekiranya tidak manfaat, jangan beri suka saya, batalkan saya. Batalkan, gak penting bagi saya. Kenapa? SK tarjih gak bisa menyelamatkan saya dari api neraka. Nggih apa betul? Apalagi cuma koplo ono jenenge Muhammadiyah misalnya. Itu bukan jaminan. Engkau selamat dari siksa kubur. Oh, jangan sampean tertipu berarti. Tertipu dengan aksesoris. SK-nya Pak Anas enggak menyelamatkan dari siksa kubur. Yang menyelamatkan insyaallah surah Al-Muluk dibaca tiap malam berdasarkan hadis Nabi. Nggih apa mboten? Lah iya, saya biasa saja. Akhirnya apa? Ya apa ya? Aku dikongkonen 2021 2022 iya, itu beberapa oknum, beberapa 2 apa 3 lah. Gus, sampean aja yang jadi ketua tarjih Kota Malang. Enggak usah. Enggak, aku minta tolong sampean aja. Ini soalnya ini. Enggak, itu loh. Yang lain aja masih enggak usah. Begitu saya. Terus terang mawon. Saya bakal enggak punya kepentingan, kalau ingin ngaji. Wis ngaji mawon. Lah, yang begitu-begitu aja itu saya masih dituduh penyusup.
Iya, entah terserah mawon. Ya bukan karena gimana, maksudnya biar saya ketika ngaji itu panjenengan paham saya. Aku lihat ngaji panjenengan ngaji tak woco kitabe ngaji. Nah ini penting saya bercerita itu. Kenapa? Ketika bukan mencari pembelaan, bukan. Itu ada sampai masjid salah paham itu ngaji kitab hadis baru dapat 138 hadis. Di Bulughul Maram itu saya hatamkan dari 1, 2, 3, 4 sampai 138 kalau salah. Itu berhenti. Gara-gara apa? Hanya gara-gara sing jenenge beda-beda sejak zaman Nabi itu sudah terjadi. Panjenengan mau menghabiskan, tidak bisa, itu melanggar fitrah dan sunatullah. Kenapa? Iya, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya, ya, walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Surah Hud ayat 118. Terus di surah Ar-Rum ayat 22, wa min ayatihi, termasuk tanda-tanda kuasa Allah adalah khalqus samawati wal ard wal ikhtilafu alsinatikum. Termasuk tanda kebesaran Allah itu adalah Allah mencipta langit dan bumi, dan kemudian mulutnya kita ini keluarnya beda. Wa alwanikum, warna kita ini kulitnya beda-beda. Inna fi dzalika la ayatil lil alamin. Maka kalau kita mau menghapus yang namanya sesuatu ada yang beda, kudu podo kabeh, itu namanya menentang sunnatullah. Begitu loh. Menentang sunnatullah. Maka Imam Ibnul Qayyim nulis kitab 2 juz. Namanya I'lamul Muwaqqi'in, itu menjelaskan tentang fikihnya sahabat Nabi mulai dari zaman Abu Bakar sampai zamannya Sayyidina Ali, sampai zaman Utsman, sampai zaman tabi'in dan tabi'it tabi'in, itu ditulis semua dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Sayangnya kitab ini sepertinya belum diterjemah. Itu kalau kita lihat keterangannya Imam Ibnul Qayyim, kitab hadis yang luar biasa. Ini hadis sejarah jadi satu dan fikih jadi satu. Itu keren banget, menarik, dan maunya saya tampilkan di pagi hari ini. Tapi ternyata ini masih gak bisa, begitu, gak support, belum support, begitu. Gak masalah ya, masalah. Jadi begitu ya. Ini akhirnya jadi bab curhat pada pagi hari ini ya. Kan gak apa-apa ya. Tapi akhirnya panjenengan paham bahwa saya memang betul-betul sudah dari awal begitu, gitu. Karena yang salah paham itu sampai terjadi seperti itu. Ya eman sebenarnya, bukan saya nggak punya kepentingan sampai saya itu mau nerima SK saja istikharah, maunya tak kembalikan. Sampai saya diskusi sama istri saya, ada istri saya itu. Saya bilang, "Dek, mosok aku katene dadi anggota. Aku iki sakjane iki aku wedi. Wong iku apa jenenge, kemudian dengan ngajinya saya ini, oh ternyata ditambah 2 periode sampai sekarang." Gitu loh. Artinya bagaimana? Saya tidak tertarik dengan casing sebenarnya. Pokoknya ngaji. Ayo ngaji gitu. Wes. Sekarang kembali tadi kepada kaidah tadi itu. Oke. Jadi kembali kaidah. Saya tadi kan bertanya, ya boleh panjenengan tiap malam maca Quran 3 juz. Ya apa? Oleh apa ora? Setelah Isya sampean misalnya Pak Imam baca Quran malam 5 juz. Lalu Ustadz Anas ini baca Quran tiap malam 7 juz. Walaupun itu tidak pernah terjadi gitu ya. Kayaknya sampai mati belum pernah terjadi gitu ya. Kayak gitu ya. Lalu Pak Andi habis Isya istiqomah baca Quran 15 juz. Iya, itu tambah gak pernah terjadi gitu loh ya. Lalu Pak Imam Syafi'i 1 malam 1 Quran selesai. Waduh, ini tambah mustahil kayaknya ya. Sampai kiamat kurang 2 jam kayaknya gak mungkin gitu ya. Kayak gitu ya. Lah itu namanya dalam kaidah usul fikih, baca Quran itu ibadah mutlaqah. Bebas. Gak ada batasan. Maka kemudian sahabat Nabi ada yang baca Quran semalam hatam 1 Quran, yaitu biasa karena memang gak ada ketentuannya kudu maca berapa. Kenapa kok begitu? Hikmahnya adalah
kalau sesuatu yang tidak dibatasi kok panjenengan batasi, jadi masalah buat panjenengan. Misalnya ada hadis, misalnya itu. Ini misalnya hadis Nabi mengatakan bahwa orang yang beriman dan imannya ingin dirawat oleh Allah sampai mati, maka jangan lupa tiap hari hatam Quran. Apot buat panjenengan. Apot apa buatan? Wong dibebaskan aja apot. Ayo saya testimoni ke panjenengan. Berat enggak buka satu lembar Quran itu? Aduh, berat. Selembar itu. Jangankan selembar, 7 ayat setiap habis isya. Abot apa boten? Abot. Buktinya apa? Panjenengan enggak ada kok yang melakukannya. Abot. Maka kalau enggak ngaji ilmu hikmah, asror, rahasia-rahasia, kenapa buka Quran satu lembar itu abot, tapi buka WhatsApp sampai 70 grup semalam selesai? Kenapa? Katanya Imam Ghazali, orang yang himmahnya belum menuju Allah, hikmahnya masih bercampur baur dengan urusan duniawi, tidak bisa kuat itu istiqomah. Termasuk saya. Maka ngaji kitab di sini wajib biar tahu psikologi ibadah itu. Psikologinya ibadah biar ngerti. Maka dalam hal ini saya salut kepada Bapak Rohmat ini ya. Orang yang sudah jadi DPR itu biasanya nggak sempat ngaji itu. Tapi apa karena waktu saya tok ngaji gitu loh ya? Saya tidak tahu juga ya. Ya enggak, bukan curiga saya, bukan nuduh, jangan-jangan cuma waktu saya gitu loh ya. Kayak gitu. Atau yang lain enggak gitu ya. Enggak, saya salut. Enggak, saya katakan bukan memuji, kemudian sudah ada janjian lewat WA untuk mempertahankan elektabilitasnya dan elektoralnya di tahun 2009, bukan ya. Enggak ada itu. Saya salut. Kenapa? Saya ini tahu persis, jangankan DPR. Wong ketua RT aja abot katanya ngaji. Apa namanya DPR? Ini termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk rajin dalam kesibukannya. Kesibukan begitu kan, apalagi posisi. Posisi itu kan bisa membuat orang gelap mata. Iya, wong jadi ketua PRA aja wis melakuni buedo. Baru ketua PRA. PRM aja melakuni wis surbane wis 3 meter gitu dia. Demi mempertahankan prestise gitu loh ya. Padahal itu bukan jaminan juga. Memangnya ada jaminan begitu? Ya enggak, jaminannya ya la ilaha illallah. Begitu. Nah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ngaji kitab itu menjadi sesuatu yang wajib untuk mencerahkan wawasan keberagamaan, walaupun panjenengan tak memilih yang dibacakan, begitu loh. Maka ini dari 3 hari yang lalu saya di WA sama Ketua Majelis Tarjih. Gus, kitab apa yang cocok untuk orang-orang di Muhammadiyah ini? Saya bilang, 1 kitab Bidayatul Mujtahid, 2 kitab apa? I'lamul Muwaqqi'in, 3 kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, lalu 4 sampai 5 kitab. Yang berikutnya kitab Mafahim Yajib Antusohha, cara memaham yang lurus walaupun nggak ngamalno. Ini kitab Mafahim wajib dimiliki. Oh ya Gus, saya sudah punya 3, yang 2 belum. Ditambah yang pasti adalah pedoman apa itu namanya, pedoman ketarjihan karyanya Profesor Ustadz Abdurrahman Ashmuni Abdurrahman, Yogyakarta. Itu punya. Oh ya Gus, ini. Terus ini penting soalnya gini. Loh, bukan penting, wajib. Gitu. Wajib tolabul ilmi itu. Biar paham. Walaupun gak ngelakoni tapi ngerti, begitu loh. Akhirnya udahlah nanti ngaji online atas nama MT, Majelis Tarjih wa Tajdid, yang nanti saya dan sampean bergantian sebagai moderator dan pemateri. Saya sudah siap materinya sak laptop gitu saya. Nanti dibaca itu. Nah akhirnya ini mungkin sebagai pemberitahuan, nanti kalau ada ngaji online ikuti. Saya insya Allah ngaji usul fikih sama fikih dan hadis dengan pendekatan-pendekatan yang ada di tarjih. Begitu. Untuk memperkaya wawasan. Begitu. Memperkaya wawasan. Begitu. Tadi itu masih pembukaan. Pembukaannya 1 jam. 1 jam ya. 1 jam itu pembukaannya.
Makanya yang bisa membuka ceramah 1 jam itu larang biasa gitu ya. Pembukanya aja 1. Nah gini Bu, saya tanya ke panjenengan, Nabi Adam itu Cina apa Arab? Saya tanya panjenengan, Nabi Adam itu Cina apa Arab, Madura apa Jawa? Madura ya? Iya. Saya kalau halal bihalal menanya itu, biar saya dan panjenengan itu sadar. Surah An-Nisa ayat 1. Surah An-Nisa ayat 1. Biasanya yang dibaca Mubalik itu halal bihalal kan Ali Imran 133 34. Kalau saya enggak, surah An-Nisa ayat 1. Disitulah kuncinya orang kenapa disuruh halal bihalal. Bahasa fikihnya itu istihlal. Kalau bahasa kitab Minhajul Abidin itu istihlal, nyuwun halal. Dari kata-kata halal, halla yahillu, halalan, itu menjadi istihlal. Kalau halal, halal, status hukum. Tapi kalau istihlal, nyuwun halal. Sama dengan istighfar, nyuwun minta. Maka kenapa kok saya ngajarin kitab, belajar baca kitab semangat? Iya, bahaya kalau kita itu gak ngerti metodologi agama. Dari kitab gak ngerti bahasanya, istilahnya berubah dari halal menjadi istihlal, sudah gak ngerti, itu bahaya. Gitu. Maka yang bukan ahlinya untuk menjelaskan itu, tidak usah menjelaskan, karena nanti berbahaya. Nanti bisa salah paham orang. Istihlal itu nyuwun halal. Begini, Pak Imam ini, kalau misalnya salah kepada Pak Imam yang satu, tapi tidak minta halalnya untuk ridho atas kesalahannya beliau, itu sampai mati, sampai di hari kiamat tetap menjadi namanya tabaat. Sesuatu yang ikut sampai hari kiamat ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Begitu. Nah, ya saya gak perlu nyebutkan hadisnya banyak-banyak. Walaupun saya ada beberapa hadis yang harus saya sebutkan, gak perlu untuk efektivitas waktu. Jadi Nabi itu oleh sahabat, Nabi perempuan ini ahli ibadah, tatasaddaq bi aswar, wa taqumu lailaha, wa tasumu naharaha, walakin tu'dhi bilisanihi, lawakin tu'dhi bilisani hajironaha. Ini Nabi, orang ahli sedekah, ahli puasa, ahli qiyamul lail, ahli tahajud, dan ahli puasa sunnah. Dia itu cuma lambenya ataupun lisannya, mulutnya itu sering nyakitin orang. Dia kalau nge-WA itu isinya panas-panas. Isinya apa? WhatsApp itu isinya panas semua. Grup itu sekian banyak grup dia ikuti, isinya manas-manasin terus. Maka ini nanti dihisab oleh Allah. Kalau tidak ada istihlal, ya jadi beban. Maka katanya Nabi, la khaira fiha. Orang ini kebaikannya tidak ada sama sekali. Terus bal hiya min ahlin nar. Dia itu ahli neraka. Nah, betapa beratnya itu kita untuk meminta halal itu. Maka dalam hal ini, walaupun panjenengan nyari hadisnya nggak ketemu, tetap substansinya itu ada. Nyari hadisnya nggak ketemu akan apa yang akan saya sampaikan itu. Tapi substansinya ada. Maka dalam kaidah buatannya ulama Indonesia itu mengatakan begini, al-ibro bil jauhar la bil mazhar. Yang dianggap itu esensi, bukan casing. Maaf saya tanya, kalau panjenengan ikut pemakaman jenazah, ya ikut. Biasanya Pak Mudin itu gini, biasanya. Bapak, Ibu, para jamaah, ngapunten nggih. Ini mohon dimaafkan nggih kesalahan nggih, dimaafkan apa boten? Dimaafkan. Kalau punya hutang, tolong nggih ngubungin saya atau ahli warisnya. Nggih apa boten? Mohon dimaafkan nggih. Itu kalau cari hadisnya bahwa kalau mau berangkat ke pemakaman dimaafkan dulu, ditanyakan dulu. Ya gak ada hadisnya, tapi esensinya kan ada. Istihlal, minta halal. Begitu.
Kayak gitu. Kenapa? Loh, satu-satunya kita nanti bisa selamat, satu-satunya setelah melaksanakan kewajiban kepada Allah, itu ya kita harus dihalalkan oleh sesama. Maka katanya Imam Ghazali, dosa kepada Allah itu mudah kita untuk minta maaf. Iya, mudah. Contohnya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari, seorang pelacur dimaafkan oleh Allah hanya ngasih ngasih air sungai air sumur dikasih anjing oleh Allah. Pelacur yang nggak pernah ikut pengajian di PCM Sukun itu diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Allah itu maha pengampun. Apalagi ngasih minum ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Dalam hal ini ulama memunculkan metode akhirnya. Metodenya apa? Bahwa hukukullah mabniun alal musamaha. Hak-hak yang berhubungan dengan Allah itu pondasinya, pada dasarnya, prinsip-prinsipnya Allah Subhanahu wa taala itu musamaha. Toleransinya sangat tinggi. Artinya kalau berhubungan dengan ibadahnya orang lain, kita jangan menjadi hakim. Jangan jadi hakim itu ahli neraka itu. Soalnya gini, loh, kapan sampean itu mendapatkan SK menjadi malaikat raqib atid gitu ya? Gak boleh itu. Kenapa? Itu haknya Allah. Iya, uang pelacur saja itu dibegitukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya rahmah, hatinya itu welas nang makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa hukukul ibad al-hukuk al-adamiyah, hak-hak yang berhubungan manusia itu mabniun alal musyahah. Itu pertanggungjawabannya berat, begitu loh. Sehingga halal bihalal ini menjadi hukumnya, maaf saya katakan wajib, berdasarkan surah An-Nisa ayat 1. Kenapa? Di surah An-Nisa itu oleh Allah diperintahkan wal arhama wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama. Jagalah rahim itu. Ya, rahim itu karena dulu rahimnya manusia satu, yaitu Hawa. Hanya ada satu rahim, lalu beranak pinak menjadi kurang lebih 7 miliar di seluruh dunia ini. Itu oleh Allah disuruh jaga. Maka kalau ngerti ilmu metodologi kan seneng ngaji. Contohnya, ya ayyuhan nasu. Surah An-Nisa itu kalimatnya panggilannya ya ayyuhan nasu, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Pokok siapa saja yang merasa manusia disuruh wal arhama, menjaga rahim. Sehingga dalam hal ini halal bihalal silatur rahim. Dulu Muhammadiyah itu pernah ngadakan halal bihalal, PCNU gabung dengan PDN. Ingat saya, kalau nggak salah dulu itu di Geraha Cakrawala. Ingat ya? Iya. Sakjane kudu ngono, bukan hanya dengan NU, tapi dengan LDII misalnya ya. Dengan apa ale. Pokoknya Persis, kemudian Al-Irsyad, ayo halal bihalal. Kenapa? Karena ini sama-sama manusia. Perkara nanti beto-beto itu ya urusannya dewe. Kenapa? Untuk menjaga keharmonisan dunia biar tidak tukaran, Allah berfirman di Al-Qur'an, al-arhama. Rahim itu diikat. Kenapa? Sadar saya dan panjenengan itu anak putune Adam. Begitu loh. Maka tadi saya tanya, Nabi Adam dan Hawa iku Cina apa Arab? Jawa apa Madura? Dayak apa Bugis? Itu. Jadi yang ada di dunia semuanya oleh Allah diterangkan. Yang sudah jadi beda-beda sukunya dan kebangsaannya itu oleh surah Al-Hujurat ayat 13. Maka di surah Al-Hujurat juga ya ayyuhan nasu, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Semua manusia kena khitab. Maka menurut ulumul Quran, kalau di Quran itu bunyinya ya ayyuhan nasu, berarti siapa saja yang rumongso manusia katut di dalam ayat itu. Halal bihalal itu saja ya semua umat manusia minta halal. Kenapa?
andaikan Pak Andi itu salah kepada orang Yahudi, punya salah kepada orang Nasrani, dituntut oleh Allah nanti di akhirat. Kalau salah yang berhubungan dengan manusia, begitu. Ya alhamdulillah insya Allah PCM Sukun itu semuanya. Dan syaratnya halal bihalal kudu mesem. Kalau hatinya eplong dan ikhlas, termasuk salaman. Walaupun tidak halal bihalal memang salaman disuruh kan? Disuruh. Dan saya tadi mulai dari awal saya duluan semua itu. Kenapa? Nabi memerintahkan kalau bertemu salaman yang ngawali itu dapat 90. Alhamdulillah saya tadi ngawali. Habis ini sampean kalau mau tawar-menawar gak apa-apa, bareng-bareng. Bareng-bareng berarti seket saya. Hadis riwayat Imam Baihaqi bahwa idzal taqa muslimani fatasafaha nazalat alaihima mi'atu rahmah falil musafih tis'un falil badi tis'un walil musafi asyrah. Kalau ketemu lalu salaman, maka Allah turunkan 100 rahmat. Yang pertama kali jabatan tangan itu adalah dapat 90, yang menerima dapat 10. Begitu dahsyatnya Nabi memotivasi untuk berlomba-lomba memulai kebaikan. Ojo sampai lah mosok mentang-mentang ketua PRM mawon katene nang ustad salamane ngenteni ustate sing salaman. Iya kayak gitu. Itu kan termasuk apa katanya Imam Ghazali untuk menguji, ngetes kita sudah tawadhu, selalu memposisikan orang lain lebih baik dari diri. Baru bisa tawadhu. Katanya Imam Ghazali, kalau saya ketemu anak kecil, bocil-bocil itu, kalau ketemu melihat, itu sebenarnya kita ini harus mengatakan dalam hati loh ya, bukan sekedar teori. Dia lebih baik dari saya. Bagaimana logikanya kok lebih baik? Iya, saya maksiat lebih dulu kepada Allah daripada dia. Berarti dosanya lebih banyak. Saya sudah baca istighfar. Iya kalau diampuni, kalau enggak. Maka anak kecil itu lebih baik dari kita yang lebih tuh. Dan saya ketika melihat Pak Imam yang ini ya, ini Pak Imam Malik apa Imam siapa? Ya, Pak Imam ini, maka saya ini katanya mau di kitab Bidayatul Hidayah, saya harus mengatakan Pak Imam lebih baik dari saya. Kenapa kok begitu? Karena Pak Imam lebih dulu sujud kepada Allah. Maka kalau nggak ngaji kitab Bidayatul Hidayah, teori untuk ngelemes no hati nggak ketemu. Katanya Ghazali, kalau ketemu orang lebih tua, itu kamu masih lebih jelek dari dia. Kenapa? Yang lebih tua itu berarti sujudnya lebih awal kepada Allah daripada kamu. Berarti pahalanya lebih banyak daripada dia. Ustaz, wong gak tahu sujud. Katanya Imam Ghazali begini. Andaikan kamu ketemu orang kafir sekalipun, kamu harus tawadhu. Kenapa? Boleh jadi nanti 1 detik dia sebelum wafat, dia bersyahadat kepada Allah. Dan keadaan terbalik, kamu yang menjadi ketua PCM atau ketua PRM dibalik menjadi pastor. Kan terjadi itu. Fakta apa tidak? Fakta, maaf. Adiknya Buya Hamka itu pastor. Buya Hamka yang ahli tafsir itu profesor, adiknya Siapa yang menentukan akhir hidup saya dan panjenengan itu? Gak ada. Maka kudu tawadhu katanya Imam Ghazali. Ketemu orang kafir sekalipun, yang beda agama sekalipun, kita harus tawadhu. Mungkin saja di sisi Allah dia takdirnya nanti 1 bulan sebelum wafat oleh Allah disyahadatkan. Maka hilang semua dosanya. Dan terbaliklah, naudzubillah min dalik, kita yang sudah sujud 70 tahun ternyata kufur sebelum mati. Kan bisa saja terjadi itu. Maka Imam Ghazali itu ngajarkan ilmu akhlak luar biasa. Sampai ketemu kewan sekalipun, misalnya Pak Mudai ya, ketemu wedhus misalnya gitu ya. Iki luwe wedhus iki luwe ganteng timbang aku misalnya ya. Lebih mulia. Kenapa? Pak Mudai mati nanti, misalnya besok mati misalnya ya. Kan misal kita enggak tahu kan. Siapa yang tahu Pak Mudai? Kan enggak ada yang tahu ya. Misalnya Pak Mudai wafat besok, hisabnya itu macam-macam, berat. Tahu ngerasani aku, atine ku tahu kerentek elek ke saya, dihisab oleh Allah. Kenapa? Katanya Ghazali, orang ngerasani kan teko hati ambek pikiran, baru diucap. Walaupun itu kemungkinan dimaafkannya besar, kalau belum
diucapkan. Di kitab Ihya itu diterangkan begitu. Maka hisabnya itu panjang. Wong barang halal saja kelebihan make itu dihisab. Suudon dihisab. Hasud hisab semua besar di hadapan Allah hisabnya. Begitu. Tapi wedhus mati Allah langsung nggak ada pertanyaan siksaku. Tapi Pak Mudai yang mati, Pak Imam mati, Pak Imam Syafi'i, Pak Andi, Pak Yusuf, Ustadz Yusuf, Anas Yusuf ini meninggal. Pertanyaannya banyak itu. Pertanyaan ngurus PRM, pertanyaan ngurus masjid, pertanyaan ngurus Muhammadiyah, pertanyaan macam-macam itu ditanya. Kenapa? Yang tahu kan cuma Allah sama hatinya masing-masing orang. Maka dari satu sisi enak binatang, dalam satu sisi enak binatang. Mati wis gak ada pertanyaan aman Allah sudah bu. Tapi ibu-ibu itu, bapak-bapak ini termasuk saya, itu banyak hisapnya. Cuma mungkin hisapnya saya agak ringan gitu. Loh kenapa loh? Bayangkan mulai tadi subuh berangkat pengajian ke Telogomas, lalu pindah ke sini, habis ini ke Saujajar. Malaikat selangit itu baca istighfar untuk saya. Kan lebih ringan berarti gitu. Lah ya, kita kan hadisnya begitu. Sahih semua hadisnya itu. Bahwa yastaghfiru lil alim wal muta'allim. Bahwa malakutus bapak malaikat di langit dan bumi, hatta hitan fil bahr. Sampai ikan-ikan di laut itu memohonkan ampunan untuk orang yang membacakan Ya, saya menang Pak Mudai. Menang dalam hal inilah ya. Maaf ya. Ya itulah untuk mencairkan suasana. Dan sekali lagi saya mohon maaf saya setelah ini langsung kundur pulang. Karena ya mohon maaf lah, saya lontongnya saya wakilkan ke Pak Andi gitu loh ya. Saya wakilkan lah gitu loh ya. Kenapa? Mohon maaf untuk tidak tersinggung karena betul-betul ini sudah 1,5 jam saya ngaji. 1,5 jam. Terus saya ada tamu dari Surabaya juga nginep, saya tinggal sejak tadi malam. Nginep di pondok di rumah. Terus saya ini habis ini langsung saya pengajian di Saujajar. Lah yang ngundang pengajian ini nih sudah sejak awal Ramadan. Minta halal bihalal. Maka dari itulah lontongnya saya wakilkan ke Pak Andi atau ke Pak Suryadi lah, tidak apa-apa itu ya. Ya sekali lagi saya mohon maaf. Jadi intinya apa? Halal bihalal itu walaupun sampean tak pernah salah, tetap salaman itu berkah. Karena pasti Allah kasih 90 rahmat. 90 rahmat itu kalau dikalkulasi pakai kalkulator, 1 sehat, dimudahkan rezekinya, naik pangkat, tenang pikirannya, anaknya sukses, utangi lunas, cicilannya tutup. Itu baru 7 rahmat itu. Apalagi kalau 90. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga panjenengan sehat walafiat. Untuk tanya jawab nanti ditunda bulan depan insyaallah ya. Ya, atau pakai WA lah ke saya nanti saya respon. Sebenarnya ada pertanyaan dari orang PDF itu nanya ke saya, kalau ada apa-apa mesti nanya. Mesti lewat WA aja ke saya. Tapi kalau orang tahu teko nang omah gitu loh. Jadi direpotno lewat WA tok gitu loh ya. Ada jawabannya tak simpen sama saya nanti saya bulan depan itu ya. Orang tahu gula. Enggak sih, walaupun enggak gula lah beras sak kintal saja gitu ya. Enggak guyon loh ya guyon. Aku paling enggak suka nang wong tersinggungan itu Pak ya. Maaf, orang yang sering tertawa, tersenyum itu awet muda kayak saya itu. Imunnya bertambah dan tidak cepat mati. Tunggu orang sih nggak kelem, enggak betul. Kemarin awal Syawal, tanggal 1 sampai tanggal 3 Syawal, itu di TV One kalau nggak TVRI, itu kajian ilmu kejiwaan dari seorang dokter spesialis di Jakarta. Itu ternyata mengupas tentang manfaat halal bihalal memaafkan orang lain, hatinya elos, eplong untuk orang lain, ternyata bisa meningkatkan imunitas. Dan bisa mencegah penyakit-penyakit kanker, penyakit asam lambung dan lain-lain. Santai mawon, tersenyum, gak usah kenceng-kenceng. Ya gak usah kenceng-kenceng, gak usah kereng-kereng gitu ya. Engkau sing kereng aku wedi cepet. Sampeyan sing ngomong le. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa ajdadina wa jaddatina warhamhum kama rabbawna shighara wa masyaikhina wa muallimina wa asatidina wa dzawil huquqil wajibati alaina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina khassatan ikhwanina fi PCM Sukun wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yassir umurana wa yassir arzaqana waqdi 'anna duyunana waqdi hajatina wa ballighna maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Monggo bareng-bareng. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mau menyampaikan terakhir, ini kitab penting untuk saya sampaikan. Ada kitab namanya Mausu'atu Fadhaili Suwar wa Ayatil Quran. 2 jilid kurang lebih 800 halaman. Itu kitab bagus banget, berhubungan dengan keutamaan per surat dari juz 1 sampai juz 30 dan ayat-ayat per ayat. Wah, ini kayaknya penting dibacakan. Hadis-hadisnya ditampilkan antara yang dhaif, hasan, sahih, semua ditampilkan. Nah, saya khawatirnya kalau belum disampaikan ilmunya, saya mau melakukan sesuatu, panjenengan itu gak yakin. Akhirnya muncullah tuduhan, Ustadz Wahid itu penyusup. Artinya apa? Dulure Pak Anas Yusuf. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Apabila makan tahu, jangan lupa makan ketupat. Apabila ingin tahu, jangan lupa dengan saudara terdekat. Jadi kalau pengen tahu saudara-saudara kita yang terdekat, ya yang tiap hari kita ketemuan ini adalah yang terdekat. Semoga bermanfaat. Dan wabillahi taufiq wal hidayah wabiridha wal inayah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.